Assalamualaikum Bapak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik Ibu. Hanya saja saya ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu. Kalau Ibu berkenan, bolehkah saya bercerita ke Ibu? Tentu saja boleh Pak, kira-kira apa yang akan Bapak ceritakan? Iya Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi gini Bu, saya itu mengajar kelas rendah di SD saya Ibu ya. SD di mana tempat saya mengajar, yaitu saya mengajar kelas 2. Kebetulan saya mempunyai kendala dengan salah satu siswa yang sangat sulit untuk membaca Ibu. Padahal saya sudah menggunakan metode pembelajaran yang menarik serta dengan penggunaan media pembelajaran yang interaktif, tetapi hasilnya tetap kesulitan dalam membaca. Baik Bapak, tadi Bapak bilang ada salah satu murid Bapak yang kesulitan dalam membaca. Apakah Bapak sudah mencari tahu penyebab siswa tersebut tidak bisa membaca? Sudah Ibu, bahkan saya sudah memanggil murid tersebut dan menanyakan kenapa kok sangat sulit membaca. Sehingga saya merasa kebingungan untuk mengatasinya Bu. Sampai siswanya itu, kenapa Pak kok nanya gitu terus. Jadi saya kebingungan cara mengatasinya. Dari pengamatan Bapak, mengapa murid tersebut sulit untuk membaca? Apakah ada kendala yang memang membuat murid tersebut sulit untuk membaca? Nah, jadi begini Bu, setelah saya amati, ternyata murid tersebut ketika ada di rumahnya, itu sangat sulit untuk membuka buku Ibu. Ya kan membuka buku, habis pulang sekolah itu langsung dilempar tasnya. Itu. Di madrasahnya saja jarang mengikuti pembelajaran sehingga membacanya sangat lemah. Padahal sudah kelas 2. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang bisa Bapak harapkan dari murid tersebut, Pak? Kondisi ideal yang saya harapkan ya, saya ingin murid saya ini Bu bisa membaca Ibu, seperti murid-murid lainnya. Karena membaca itu adalah pondasi Bu, utama dari belajar. Nah, rencana Bapak selanjutnya yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa tersebut itu apa? Nah, rencananya saya Bu, saya akan mengkolaborasikan itu Bu, media pembelajaran dengan berbasis IT, yaitu dengan penggunaan media video dan penggunaan bacaan teks atau buku dengan digabungkan itu Bu, penggunaan musik agar murid tersebut itu bisa senang ketika saat membaca. Sangat luar biasa Bapak Wahyu ini yang selalu ingin belajar untuk meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran. Dari perubahan yang Bapak inginkan untuk murid, siapa yang membantu Bapak Wahyu untuk menerapkan pembelajaran yang akan Bapak terapkan itu, Pak? Baik Bu, saya akan meminta bantuan Ibu kepada rekan sejawat, terutama kepada guru kelas 1. Karena guru kelas 1 itu awal dan pondasi siswa tersebut dalam membaca. Karakternya kan dimulai dari kelas 1 dulu. Jadi saya akan mengajak guru kelas 1 untuk berkolaborasi dengan saya dalam meningkatkan minat membaca Ibu, sehingga naik dari kelas 1 dan 2 itu ke kelas 3-nya itu bisa lancar sampai lulus dari sekolah saya. Oh iya Bapak, jika kita rating ya dari angka 1 sampai angka 10, menurut Bapak seberapa besar tingkat keberhasilan metode yang Bapak terapkan untuk meningkatkan
belajar membaca tersebut? Kalau saya ya memberikan peringkat itu dari membaca, untuk membaca itu antara 6 sampai 8. Karena masih banyak yang akan saya berikan perubahan kepada siswa yang notabene itu kesusahan dalam membaca. Baiklah Pak, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimanakah langkah-langkahnya? Nah, rencana saya selanjutnya yaitu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, terus memberikan pelatihan Ibu. Pelatihan itu ya pelatihan membaca bagi siswa yang kurang membacanya. Selain itu, saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang aktif, menggabungkan dengan lagu-lagu yang akan membuat siswa itu senang dan gembira. Selain itu, saya sampai lupa Ibu ya, saya akan langsung ke rumah orang tua muridnya Ibu, orang tua murid tersebut, untuk memberikan arahan bahwa kalau hanya mengandalkan pembelajaran dari sekolah saja, tapi tidak diajarkan kembali oleh orang tuanya, karena orang tuanya itu sibuk pasti untuk mengajarkan siswanya. Ya, jadi saya langsung ke orang tuanya tersebut Ibu. Itu. Baik Bapak, semoga apa yang direncanakan oleh Bapak Wahyu ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Sekarang bagaimana perasaan Bapak ketika sudah berbincang-bincang dengan saya Pak? Alhamdulillah Bu, hati dan pikiran saya itu menjadi tenang sekarang. Saya itu merasa telah menemukan solusi Bu dari hasil diskusi ini. Saya merasa kedepannya sudah mempunyai reng-rengan Ibu, bagaimana kedepannya bisa meningkatkan minat membaca siswa. Alhamdulillah ya Bapak, saya juga merasa senang bisa meringankan beban Bapak. Apakah ada hal lain yang Bapak ingin sampaikan lagi? Saya merasa sudah cukup Ibu. Saya banyak berterima kasih banyak kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Terima kasih banyak Bu Elvin. Sama-sama Bapak, saya ikut senang mendengarnya Bapak. Semoga nanti di lain waktu kita bisa mengobrol kembali untuk memajukan lembaga dan siswa kita Bapak ya. Sampai jumpa lain Siap, waktu Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ervin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Wahyu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak, hanya saja saya memiliki sedikit masalah nih Pak Wahyu. Oh iya, ada yang bisa saya bantu Bu? Kebetulan sekali Pak, jika Bapak tidak sibuk, boleh tidak Pak kita berbincang-bincang sebentar, ya mungkin sekitar 10 ke 15 menit gitu loh Pak. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang bisa saya lakukan begitu loh Pak. Oh iya. Memang ada masalah apa Bu Ervin? Jadi begini Pak Wahyu, ada beberapa siswa saya itu kalau pelajaran matematika, anak-anak tersebut itu kurang bersemangat untuk belajar matematika itu Pak. Bahkan kalau saya kasih tugas pun itu jarang untuk dikerjakan Pak. Nah, hal itulah yang membuat saya itu merasa sedikit bingung Pak untuk menghadapi masalah tersebut gitu. Oh, baik Bu. Tadi Ibu bilang ada beberapa siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu itu sudah menelusuri Bu penyebab dari masalah ini? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya. Mengapa mereka kok kurang semangat kalau pelajaran matematika?
Lalu dari pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan mereka itu kurang semangat Ibu kalau pembelajaran matematika ini? Jadi Pak, setelah saya amati dan saya tanyakan langsung ke anaknya, ternyata mereka itu tidak suka dengan pelajaran matematika karena menurut anak-anak itu, pelajaran matematika itu Pak sangat sulit. Makanya anak-anak itu merasa kurang bersemangat untuk belajar matematika karena menurut dirinya itu matematika itu sulit gitu Pak. Menakutkan ya Bu ya. Nah ya, Nah, kira-kira seperti apa Bu kondisi ideal yang Ibu harapkan eh, yang ada pada murid tersebut? Kondisi idealnya itu. tentu saja Pak, saya mengharapkan murid-murid tersebut mengikuti pelajaran matematika itu dengan penuh semangat seperti murid-murid yang lain itu loh Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar pada murid tersebut? Ternyata berdasarkan pengamatan, saya itu Pak kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya harapkan gitu Pak. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian saya akan memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa itu menjadi berminat untuk belajar matematika, Pak. Baik, Bu, baik. Apakah ada, Bu, kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada, Pak. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking lagu, Pak. Maksudnya begini, materi yang akan saya sampaikan kepada siswa tersebut, saya jadikan lagu, saya buat lagu, Pak. Lagu, kemudian anak-anak itu menjadi senang setelah mendengarkan materi, setelah menyanyikan lagu yang dibuat materi itu, Pak. Anak-anak menjadi senang, bahkan anak-anak itu mudah untuk mengingatnya, sehingga pembelajaran sesuai dengan yang saya harapkan, gitu Pak. Luar biasa ya Ibu ya. Jika kita rating ya Bu ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya beri peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Pak. Berarti cukup tinggi ya Ibu lah. Iya, Baiklah Bu. Baik, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya yang akan Ibu terapkan? yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi ice breaking yang sangat menarik, yaitu materi pembelajaran saya jadikan sebuah lagu. Serta saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid. Agar tercapai tujuan pembelajaran dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik. Luar biasa Ibu ya. Baik, siapa yang bisa membantu Ibu Ervin dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan tak lupa pula saya juga mengkomunikasikan dengan orang tua siswa, Pak. Oke, siap-siap. Kira-kira berapa lama Bu waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Pak. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, Pak.
Oke, oke, siap. Kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana ini, Bu? Wah, kayaknya secepatnya Pak akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka. Kemudian ini Bu ya, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Pak. Saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode sehingga kehadiran saya itu akan selalu dirindukan oleh murid-murid saya, Pak. Baik, baiklah Ibu. Semoga rencana tersebut berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita itu berbincang-bincang sejenak tadi Bu? Alhamdulillah, lega dan senang sekali rasanya, Pak. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Pak. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak Wahyu. Sama-sama Bu Ervin, saya senang juga bisa mendengarkan cerita Ibu. Sehingga kita, apa ya Bu ya, bisa terus saling berbagi Ibu. Sampai jumpa ya Ibu ya, ke lain waktu. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing Ibu ya. Assalamualaikum Bu Ervin. Sampai jumpa kembali, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.